2 tahun yang lalu ngasih susu 1 kotak. Nggak ada. Tidak ada sama sekali memberikan nafkah sampai detik hari ini? Nggak ada. Ya, saat tanggal kedua Bang Dewi. Ini TV apa? TV jalan. Oh, ya udah kita aja. Tanggal kedua. Ya, terus. Tanggal terakhir. Boleh Bang. Oke. Iya, boleh munduran nih, Mas. Udah ya, oke. Aman. Oke, Bapak mungkin seperti apa nih mungkin tadi. Oke ya, baik ya teman-teman, terima kasih. Jadi seperti statement minggu lalu bahwa kedatangan kita hari ini melaporkan kembali atas statementnya DS yang mengatakan bahwa Aisyah bukan anak daripada biologisnya. Jadi seolah-olah bahwa klien kami melakukan perbuatan yang tercela di luar daripada DS. Sehingga hari ini kita datang melaporkan dengan pasal yang berbeda. Artinya pasal fitnah dan pencemaran nama baik. Kalau kemarin kita laporkan tentang undang-undang pelindungan anak. Jadi korbannya anak. Kalau sekarang korbannya adalah ibu. Mungkin ini laporan polisi lanjut, Jat. Ya, mungkin disebutin laporannya. Ya, sebutin pasalnya. Ya. Pasalnya itu pasal 310 ayat 1 dan atau pasal 311 Itu aja, balikin ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena kali ini pelaporannya itu adalah dengan Ibu Puput sebagai korban. Kalau kemarin itu yang kita laporkan adalah terkait dengan perlindungan anak, yang menjadi korban adalah Aisyah. Tapi hari ini yang menjadi korban kita laporkan itu adalah Ibu Puput sebagai korban. Maka pasalnya adalah pasal pencemaran nama baik dan atau fitnah. Ancaman hukumannya? Ya, ancaman hukumannya kalau pencemaran nama baik 1,4 tahun, kemudian pasal fitnah itu 4 tahun, hampir sama dengan undang-undang ITE. Mungkin ada barang bukti apa yang dilampirkan ketika dilaporkan? Alasan kenapa melaporkan dengan pasal itu? Terkait kenapa dilaporkan dengan pasal tersebut, karena kami sempat diskusi terkait ITE-nya. Karena asumsi daripada SPKT tadi yang kena nanti yang mengupload kan media. Artinya kan susah untuk dilaporkan media karena media juga punya hak imunitas di situ. Akan tetapi pasalnya menjelaskan seperti itu. Penjelasan tersebut menurut saya keliru karena seharusnya yang menyebarkan pertama kali adalah seorang DS dengan keinsafannya tahu bahwa itu akan disebarkan oleh media. Seharusnya undang-undang ITE-nya pun terpenuhi. Ancaman hukumannya juga 4 tahun. Tapi pasal fitnah dan pencemaran nama baik, pasalnya tuh ancaman hukumannya hampir sama. Nah, tentunya pasal perlindungan anaknya kemarin juga ancaman hukumannya 5 tahun. Nanti pihak kepolisian lah yang akan menilai proses hukumnya akan seperti apa nanti. Pembahasan fitnahnya seperti apa yang disangkakan? Salah satunya yang disampaikan tadi berhubungan dengan menyatakan bahwa Ais bukan anak kandung atau bukan anak biologis. Ini kan suatu pernyataan fitnah yang disampaikan, dan nantinya pihak dari kepolisian yang akan menilai pasal tersebut antara pencemaran nama baik dan fitnahnya, termasuk tuduhan terakhirnya. Saya nggak enak menyebutkan karena menurut saya seorang pribadi udah agak keji disampaikan di media secara umum. Yang dimaksud fitnahnya seperti apa, Pak?
Yang saya sampaikan tadi berhubungan dengan ucapannya yang mengatakan bahwa si anak bukan adalah anak biologis daripada DS. Seperti saya sampaikan tadi Pak, kalau pencemarannya bisa diambil dari situ, bisa diambil dari ucapannya yang terakhir. Berhubungan dengan statement terakhir, mungkin teman-teman wartawan juga menyampaikan statement terakhirnya. Saya tidak enak untuk menyebutkan, kasihan ibunya kan. Baik Pak Puput, sebagai pelapor di sini, ada ucapan yang mungkin sampai akhirnya di titik ini Mama Puput melaporkan ke SPKI seperti apa? Ya, intinya terkait dari pernyataan dia kemarin itu, dan sudah saya serahkan semua ke kuasa hukum saya. Ini bagaimana jalannya, prosesnya seperti apa, ini kena pasalnya di mana. Dasarnya itu tadi yang kemarin video beredar itu. Video beredar itu ucapan dari Pak DS sendiri mengatakan bahwa Aisyah maaf bukan anak dari beliau, dan kabarnya Puput dituduhkan, dikabarkan pada waktu itu sudah hamil duluan, terus tidak memberikan nafkah, tidak diakui gitu. Ya itu tadi udah disebutkan kan semuanya sama tim pengacara saya. Ya salah satunya itu tadi. Nanti pihak kepolisian yang akan menindaklanjuti. Artinya kan kurang etis juga, walaupun di media televisi dan media lainnya kita menceritakan itu. Nanti proses hukumlah yang akan menjawab seperti apa. Dan sebelum proses hukum dilanjutkan, sudah pernah komunikasi atau seperti apa sih Bang? Sudah ada komunikasi. Ada komunikasi dengan pihak DS ya? Sampai sejauh ini kita belum pernah ada komunikasi apapun. Terus sedikit kita luruskan. Jadi ada pernyataan DS bahwa mungkin akan dikenalkan oleh ayah biologisnya atau bapak biologisnya, itu ada kalimat seperti itu. Jadi seolah-olah bahwa klien kami melakukan perbuatan di luar daripada dia. Nah perlu diketahui sebelum menikah 1 tahun lebih dulu, artinya klien kami itu kenal dengan DS. Dia membuat ya. Jadi bukan artinya bahwa seperti pemberitaan seakan-akan hamil terus kenal DS, bukan. Jadi sudah 1 tahun menjalin hubungan dengan DS baru menikah gitu ya Mbak ya. Nah itu yang perlu kita luruskan itu. Bang akan mendorong untuk tes DNA Bang, lebih ke validan lagi supaya meyakinkan bahwa ini ada anak biologis. Gimana? Mendorong tes DNA. Ya nanti prosesnya kan kita ikutin daripada kan proses yang dilakukan oleh penyidik. Artinya kalau perlu ada tes DNA seperti yang dikatakan oleh klien kami kan 1 miliar atau 1 juta Mbak? 1 juta miliar. Oh 1 juta miliar. Siap ya Mbak ya? Siap. Tapi saya tambahkan, tapi bukti dokumen yang menjelaskan hampir 7 tahun yang lalu, karena yang urus akta kelahirannya adalah DS sendiri, baru sekarang disangkal. Artinya kealpaan atau kekeliruan atau apa maksudnya sehingga menyampaikan seperti itu. Mbak, di akta kelahiran itu kan ada nama orang tua ya? Tercantum nggak namanya? Tercantum semua, kan kemarin udah itu kan, udah dikasih lihat semua kan, untuk akte dan kakak. Cantum semua. Pas memang sudah jadi. Kalau Puput sampai akhirnya kemarin putusan perceraian itu, DS pun sampai saat ini tidak memberikan nafkah kepada anak. Cuma sekali ngasih susu, itu pun hanya 2 kotak. Dan itu tahun lalu 1 kotak. 2 tahun yang lalu ngasih susu 1 kotak. Nggak ada. Tidak ada sama sekali memberikan nafkah sampai detik hari ini. Nggak ada. Komunikasi gimana Mama Puput? Kan pihak orang bilang katanya di blok ya komunikasinya. Justru saya kan yang diblok dari awal saya gugat cerai, dan udah dia memutuskan untuk memblokir saya semuanya. Untuk Aisyah sendiri kan bukan saya. sempat punya nomor sendiri untuk bisa hubungin Dedi ya. Tapi Dedi berujar bahwa nomornya sudah tidak aktif lagi. Apakah? Iya betul, 2 tahun yang lalu kan. Itu nomor 2 tahun yang lalu. Terus saya sudah saya batasin untuk main handphone juga. Jadi lebih ke pada handphone saya ya. Pak Puput, ketika cerai di PA itu kan ada kewajiban yang harus dikeluarkan suami kepada mantan istri dan anak seperti itu. Itu berapa sih jumlahnya dan tidak terpenuhi sama sekali pada akhirnya? Tidak dijalankan, dan di situ kan diterangkan tidak menyanggupi ya. Waktu
itu nggak menyanggupi begitu? Karena tidak menyanggupi, putusan pengadilan mengarahkan hak asuh anaknya juga ke ibu. Karena tidak menyanggupi, termasuk juga uang nafkah lainnya. Jadi karena Dodi Sudrajat waktu itu dalam putusannya tidak mempunyai pekerjaan tetap, sedangkan ibunya ada, seperti itu. Tapi ini yang penting hak-haknya dia, hak-hak DS untuk ketemu anaknya tidak dibatasi oleh undang-undang. Nah, seperti itu. Pak Puput, ini kan terkait anak sendiri, ini kan sudah tidak dibatasi juga buat komunikasi, tidak ada handphone juga. Itu dia nanya nggak sih, maksudnya terkait dengan ayahnya? Maksudnya gimana pertanyaannya? Maksudnya dia sendiri nanya ke Pak Puput nggak sih, maksudnya terkait kenapa nggak ditelepon lagi sama dari pihak sananya? Pihak sana gitu. Nggak ada. Kan memang mau nanyanya ke mana, kan nomor saya diblokir juga. Biasanya dulu tuh pertanyaan-pertanyaan lewat Bu Irma Fahim, cuman Bu Irmanya juga diblokir infonya, jadi ya udah nggak ada komunikasi apa. Artinya nggak bisa akses ke sana, nggak ada nih? Saya nggak mencari. Tapi kalau anak cari nggak sih? Enggak juga. Ya sebenarnya sih sederhana aja. Artinya kan tidak ada yang mengatur di situ harus tanggal apa, hari apa, minggu apa. Di dalam aturannya juga tidak diatur. Cuman karena anaknya Mbak Puput baru umur berapa Mbak Aisyah? Ini 6 tahun. Waktu itu 5 tahun. Oh iya, waktu itu 5 tahun kan pasti butuh pendampingan ketika dia harus bertemu. Toh rumahnya Mbak Puput juga tahu kalau teleponnya nggak bisa dikomunikasikan, tinggal datang aja Mbak ya. Tinggal datang dia pasti ketemu kok anaknya kalau memang ada niatannya. Pak Puput, sampai detik ini Aisyah masih kena bully mungkin dari para netizen yang efeknya akhirnya jatuh laporan ini baik kemarin maupun yang hari ini. Sampai hari ini Ais masih cuti sekolah kan, baru bisa libur setelah tanggal 26 kalau nggak salah. Cuman sejak ada berita itu dia memang kemarin agak sakit juga, terus sampai hari ini belum masuk sekolah. Saya masih mintakan izin. Jadi Mbak Putri, Mbak Puput untuk psikologi kan buat kedepannya ada pendampingan sekolah? Ada. Kemarin kan kita ke P2A, Iya, P2A dan sudah mendapatkan fasilitas untuk bimbingan konseling. Pak Puput, sampai detik hari ini pun bahwa Cika juga sempat memberikan uang pada DS untuk DS pernah minta uang juga sama Cika. Betul nggak Pak? Kalau minta secara langsung sih enggak ya, cuman karena sebenarnya nggak usah ditanyakan lagi sih ya. Itu sih udah yang dulu lah ya, nggak perlu ditanyakan lagi lah. Saya nggak mau bahas lagi di sini. Kita lebih fokus ke perkara aja. Mungkin untuk dari awalnya itu alasan dari DS sendiri itu tidak mengakui itu apa sebenarnya? Kurang tahu, tanyakan aja ke orangnya. Kita nggak tahu. Kita nggak ngerti. Iya. Maksudnya kan udah sampai umur sekarang udah 6 tahun gitu. Apakah dari dulu emang sudah tidak diinginkan atau seperti apa? Sebelumnya pernah ada komunikasi dia ngomong langsung ke Pak Puput soal sini anak aku kayak gitu. Atau ada kasus liputan benar-benar Enggak sih. Hanya baru ini. Mungkin ada harapan sedikit Pak untuk Mas DS yang pesannya buat DS. Harapan saya cuman ini aja, cuman proses hukum Bisa berjalan. terus ya dia harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia ucapkan. Tapi benar nggak sih Mbak Puput, ini masih satu kawasan apartemen yang sama Enggak. untuk tinggal? Beda. Sudah sejak kapan beda? Dengan kasus Sejak perceraian ini akan memberikan efek jerah kepada DS untuk apa? Buat lebih bijak kepada Puput atau seperti apa, Bang? Ya harus dong, artinya kan terkait masalah anak kan dimanapun juga namanya anak-anak Indonesia harus kita lindungi. Iya. Ya itu aja. Mungkin kedepannya mengaramkan juga nggak untuk DS ketemu dengan Aisyah atau gimana kedepannya? Atau ada damai Atau ada ruang damai kedepannya? Kalau untuk maaf ya, sebagai manusia Tuhan aja mau maaf ya, kita maafkan. Cuman prosedur hukum ya biarkan kita serahkan ke. Tapi kira-kira akan melakukan hal itu nggak, minta maaf atau akan membiayai Aisyah ke depannya, akan berbuat seperti itu nggak yang diinginkan oleh Mbak Puput? Kira-kira?
tanyakan, kayaknya ini nggak usah ditanyakan ke saya, kalau mau ditanyakan ya ke yang bersangkutan. Mbak Puput, sekarang hari ini tidak hanya kuasa hukum tapi ada beberapa teman atau sahabat yang datang gitu, yang kebetulan dulu mungkin lebih dekat dengan Pak sebelah ya. Nah, ini apakah ini menjadi saksi di sini atau bagaimana? Monggo Mas ditanya lagi. Gimana? Monggo Gus. Apalagi ada Ya, jadi jadi ini teman-teman ya, kata kuncinya adalah saya hadir mendampingi di awal. Alhamdulillah ternyata lawyernya Bang Krisnamurti, beliau sangat senior, sangat mumpuni, kami dukung banget. Yang paling penting adalah kata kuncinya adalah ini anak yang sudah terdaftar dalam lembaran negara, dicatatkan di akte kelahiran, di KK, nggak diakui anaknya. Coba apa? Ayam, tahu ayam? Ayam itu anaknya kalau diambil orang, ayam itu pasti ngejar. Itu binatang loh. Lah kok ini sudah dicatatkan. Jadi Pak Dodi ini mundur salah, maju salah. Kenapa? Kalau dia tidak mengakui, berarti dia selama ini bertanda tangan tentang akte kelahiran. Berarti dia palsu dan membohongi negara ini. Ya paham ya? Nah yang kedua, coba Mbak Puput dianggap sebagai perempuan. Ya gini nih, orang kalau apa ya, gerusa-gerusu bahwa ucapan itu adalah seperti pedang. Nah pedang ini sekarang lagi menusuk-nusuk Pak Dodi Surdajat dengan pasal yang disangkakan tadi. Saya koordinasi dengan PAI Bareskrim bahwa memang pasal yang pertama, laporan pertama itu masuk penelantaran dan perbuatan salah. Dia ngomong ke media bahwa buat apa saya ngasih nafkah, karena itu bukan darah daging saya. Coba, ini sangat memalukan sekali bagi seorang anak, bagi seorang keluarga besarnya Mbak Puput gitu loh. Jadi Mbak Puput ini saya dukung sampai saya nggak pulang ini ke Jawa Timur, karena Mbak Puput di situ melekat kebenaran, karena Mbak Puput mewakili perempuan Indonesia. Saya yakin di Indonesia orang yang nikah siri. Pak Dodi aja yang sudah jelas-jelas nikah sah secara agama, kemudian tercatatkan dalam lembaran negara akte cerainya, kok tidak mengakui. Nah itu kita lawan betul untuk urusan ini. Nggak main-main ini. Dan saya berharap kepada Mbak Puput, daripada nanti dibully, jangan coba-coba untuk mencabut perkara ini. Itu pesan penting dari saya dan teman-teman aktivis lainnya yang betul-betul merhatikan kasus ini. Saya kira itu ya. Ya, cukup ya. Terima kasih. Untuk dari Gus cukup ya. Oke, makasih. Al-Fatihah.